COVID. Orang ke rumah sakit Polri pasti sudah tahu semua, Lastri dengan diabetes. Usia sudah 53 tahun, suatu kondisi yang berat. Nah, saya masuk, langsung saya disediain di ICU, satu ventilator dikosongkan. Karena orang sudah menduga, ini Lastri berat. Lastri berat, satu ventilator itu dikosongkan, tidak boleh ada yang pakai. Sampai saya sembuh atau saya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lastri Rianti. Saya bekerja di Rumah Sakit Polri yang di Kramat Jati dan di Rumah Sakit Jati Sampurna serta Rumah Sakit Lemdiklat Polri. Perkenankan, saya ingin bercerita tentang bagaimana saya bisa terkena COVID. Sebagai tenaga medis, resiko untuk terkena COVID tentu ada. Apalagi saya di Rumah Sakit Jati Sampurna, saya bekerja di UGD. Sementara saya di Rumah Sakit Lemdiklat Polri, saya menangani pasien-pasien yang sedang direhabilitasi karena penyalahgunaan narkoba. Resiko terkena COVID ini ada. Bermula ketika saya pulang, demam tinggi, batuk, sakit kepala, dan otot-otot merasa sakit. Saya sudah merasa, oh berarti saya akan kena ini. Saya berobat ke Rumah Sakit Polri karena waktu itu masih demamnya belum begitu tinggi. Saya diizinkan pulang dulu. Tapi ketika kebetulan berdua, saya sama suami, hasil suami swab positif, maka saya masuk dirawat. Saya menceritakan ini kenapa? Saya bekerja di Rumah Sakit Polri, ya. Terus saya masuk dengan COVID. Orang ke Rumah Sakit Polri pasti sudah tahu semua, Lastri dengan diabetes. Usia sudah 53 tahun, suatu kondisi yang berat. Nah, saya masuk, langsung saya disediain di ICU, satu ventilator dikosongkan. Karena orang sudah menduga, ini Lastri berat. Lastri berat, satu ventilator itu dikosongkan, tidak boleh ada yang pakai. Sampai saya sembuh atau saya meninggal. Ya Allah. Dikosongkan ini. Ketika masuk dirawat, demam masih berlanjut, ada rasa sakit kepala, ada mual-mual, sama yang paling saya rasakan adalah mulut terasa pahit. Jadi saya kalau makan susah, mulut pahit, semua tidak enak. Tapi saya paksakan. Akhirnya hari keempat dirawat, saya mulai sesak napas. Saya diperiksa CT scan torak dan sudah mulai terjadi GGO, yaitu beberapa udah putih dan mulai ada terasa sesak napas. Nah, dari Rumah Sakit Polri ini saya dipanggilkan dokter konsultan dari Rumah Sakit Gatot Subroto, dokter spesialis anestesi khusus konsultan. Jadi kalau konsultan itu ada dokter spesialis ini lagi. Itu khusus dipanggilkan, saya dipanggilkan. Beliau visit ke saya. Saya pikir kan namanya konsultan dari Gatot Subroto, dia mau memberikan terapi macam-macam kan, mau meriksa macam-macam, enggak. Mungkin dia sambil melihat napas saya sudah mulai nyesek kan. Terus Bu Lastri bisa senam napas enggak? Saya pikir senam napas kayak apa? Saya namanya lagi panas dan lain, nggak pikir kita punya BB. Yeah. Ternyata intinya dia, ini konsultan ya, intinya saya harus bisa mengembangkan dada. Oke, terus saya tahan, terus saya keluarkan pelan-pelan. Loh, kalau seperti ini Bu, tiap hari udah ada BP, saya bilangnya gitu. Tapi tidak apa-apa, dia nungguin saya. Nah, ternyata sampai saya ditungguin sampai saya bisa mengembangkan napas, menahan napas, dan mengeluarkan pelan-pelan. Nggak mungkin dong, namanya COVID itu batuknya lengket dan kencang. Begitu saya tarik napas, tahan napas, nggak akan bakalan kuat. Serangan batuk langsung ada. Tapi saya dipaksa.
sebelum beliau pulang, sebelum beliau meninggalkan saya, cuma satu pesannya, ya inilah salah satu untuk mengurangi penggunaan ventilator. Ya saya semangat 45. Udah biasa ya. Terus saya bilang sama dokternya, dok saya punya senar napas BEP, saya bilang. Oh oke, lakukan. Jadi saya ditungguin, saya senar napas BEP hanya yang gerakan pertama. Yang gerakan kedua enggak, sama gerakan yang ketiga. Kalau kedua kan saya harus nunduk, enggak mungkin. Nah, akhirnya saya langsung gerakan pertama sama gerakan ketiga. Ditungguin, oke, kalau memang itu kepunyaan saya, silahkan lakukan. Tapi inilah salah satu mengurangi penggunaan ventilator adalah senar napas. Nah, saya melakukan latihan BEP. Waktu itu sore beliau visit, saya belum latihan. Akhirnya pagi saya di ruangan itu, saya mencoba latihan BEP. Pertama saya hanya dapat cuma 5 seri. 5 seri itu aja sudah keringat ngucur banyak dan serangan batuk banyak. Selama latihan saya sudah menyiapkan air hangat untuk diminum, jadi begitu saya batuk saya minum dulu. Nah begitu 5 seri saya sudah tidak kuat lagi karena sudah keringatnya bercucuran. Nah saya selesai, siangnya saya sudah bisa tidur enak dan nyaman. Saya pikir saya sore jam 4 setelah sholat asar saya akan coba lagi. Sore itu saya dapat 10 seri dan ajaib, malamnya saya bisa tidur enak, tidur nyenyak. Maka paginya saya bangun setelah sholat subuh, kenapa nggak saya tambah lagi? Paginya saya tambah lagi jadi 15, sorenya kemudian saya tambah lagi menjadi 20, dan berikutnya saya bisa 30 pagi, 30 sore. Itu tentu perjuangan ya dengan latihan BEP ini. Tetapi kenapa saya sangat semangat? Begitu saya melaksanakan BEP ini, klinis saya membaik. Apa yang saya rasakan juga membaik. Sesak napas berkurang, rasa mulut pahit berkurang, saya sudah mulai makannya mulai enak, saya enak makan, enak tidur. Apalagi kan kalau sudah namanya sakit, enak makan, enak tidur, badan enak. Akhirnya saya lakukan pagi sore 30 seri, klinis membaik dan sangat baik menurut saya. Walaupun batuk masih ada 1-2, tapi klinis membaik, dan yang paling penting gula saya membaik, gula saya stabil. Itu ada penyakit gula? Ya, saya kebetulan ada penyakit gula, jadi dokter-dokter yang merawat saya juga deg-degan karena saya usia 53 dengan riwayat DM yang sudah lama, tentu beban tersendiri untuk dokter-dokter merawat saya. Makanya begitu klinis saya membaik, klinis saya bagus, dokter-dokter, loh kamu klinisnya baik. Nah akhirnya hari ke-10 atau ke-11 itu swab saya bagus dan saya pulang sehat, klinis saya bagus. Ya, saya diizinkan pulang. Terus kemudian karena diabetes ya kadang-kadang kan pulang bisa memburuk. Saya dipantau tetap dari rumah sakit, ada beberapa telepon saya keadaan bagaimana, saya baik. Saya di rumah saya lakukan lagi BEP pagi sore. Saya paksa pagi sore untuk latihan BEP. Kemudian minggu kedua setelah BEP saya sudah bisa aerobik. Saya sudah bisa senam aerobik sehari 30 menit. Saya lakukan itu dan sangat bagus. Saya kuat aerobik. Terus kemudian minggu berikutnya saya sudah bisa jalan kurang lebih 3 kilo. Saya akhirnya jalan 3 kilo? Jalan saya, karena suami juga ngajak jalan ya. Jadi suami sudah sehat juga? Ya, ini yang saya lakukan. Makanya saya sampai ngomong ke teman-teman semua, ayo kita lakukan. Karena apa? Saya sejak saat itu mungkin ibuku bilang saya segar. Saya sekarang tiap pagi minimal tiap hari saya sebut apa? Bapaknya ada ya? Saya lakukan, lelah apapun.
sehat, Lasri segar. Ya, makanya ayo kalau memang ini. Nah, saya sempat protes ke dokter anestesi saya di rumah sakit. Kenapa ini nggak dikasih tahu senam nafas? Kenapa nggak dikasih tahu? Maksudnya kalau pasien baru masuk langsung dikasih tahu dia suruh senam nafas, toh tidak harus BP lah misalnya mengembangkan dada senam nafas, apa salahnya? Toh tidak ada efek samping. Mereka bilang nggak berani Las. Kenapa? Karena ya istilahnya secara ilmiah belum dipaparkan. Kita kan selalu kalau ada penemuan baru harus dipaparkan secara empirik dan lain-lain. Saya bilang katakanlah ini belum ada penelitiannya, tapi kan ini tidak ada efek samping. Oh, kalau cuma nafas mana ada sih efek samping? Jadi begitu pusing karena detap. Saya kenapa? Saya minta ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini semangat untuk senam BEP karena saya benar-benar ngerasain sendiri. Rutin ya. Yang sudah mulai nyesek membaik cepat. Ya. Terus ketika orang kena COVID itu kan biasanya sebenarnya terjadi fibrosis. Fibrosis itu jaringan paru di paru. Jadi dia tidak kembali normal, tidak kembali seperti. Saya kan begitu kontrol, langsung ronsen. Saya hampir tiap minggu di ronsen. Alhamdulillah tidak bersih lagi. Bersih. Alhamdulillah. Jadi saya makanya ayo kita latihan kan akan lebih berlatih. Jadi terus saya berlatih. Nah, waktu itu kan saya pagi sore. Nah, ini saya juga membaik. Konsentrasi saya membaik. Yang sering dipanasin sama dokter. Iya. Dan ini membaik. Jadi ternyata ini benar-benar self healingnya kita mengobatin sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu pikirkan saya dirawat itu dikasih obat apa sih? Obat saya itu cuma semua vitamin, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Kayak suplemen gitu ya? Iya, oke lah ada antibiotik, azitromisin itu kan untuk mencegah kalau memang ini ada infeksi sekunder. Iya. Ada cuma Tamiflu cuma 5 hari. Itu pun belum ada beberapa nggak ini tidak perlu. Aku pikir berarti memang daya tahan tubuh yang utama. Nah, kalau memang kita kan tidak tahu kalau ke pasar kayak ini kan droplet ya. Jadi itu mungkin nanti secara detail, secara bertahap saya akan menceritakan mengapa dan bagaimana. Tapi pesan saya latihan BEP. Teratur. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit tapi tetap. Kalau memang tidak bisa 30 seri, 10 lah. 10. Awal 10 nanti 15. Saya nggak males gerakan nafas aja, tapi itu membantu banget padahal cuman membantu sekali. Dan cadangan energi saya lumayan. Jadi dengan ini saya berpesan, saya bisa membaik. Memang salah satu usaha itu adalah kalau saya dengan BEP ini. Kesembuhan tentu dari Allah, tapi sebagai manusia kita harus berusaha. Dan saya punya ikhtiar saya adalah dengan BEP. Selama pengobatan ini, selama dirawat ini, saya benar-benar sangat tertolong oleh bioenergi power senam yang saya lakukan ini. Karena begitu saya senam, kondisi membaik, sampai akhirnya saya sehat betul bisa pulang. Jadi mungkin itu pesan saya, kalau usahakan para BEPers ini latihan sendiri rutin. Ya, karena rutinitas itu yang kita juga bisa menyimpan energi kan. Dengan kita bisa menyimpan energi ini kita bisa gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Ya, kita bisa akan tampak sehat, tampak muda, dan energik yang jelas. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.